Hai teman-teman, selamat datang di Berbagi Cerita seperti biasa dengan saya Yuyu dan Hai, saya Indra. Apa kabar Yu? aku baik-baik. Hujan nggak tempat kamu? Tadi hujan deras tapi sekarang udah berhenti. Benar, Oke, benar. jadi siapa tamu kita hari ini, Indra? Tamu kita itu adalah temanku dan temanmu, ya kan? Kamu pernah ke Malaysia? Malaysia pernah, tapi cuman ke Kuala Lumpur dan Malaka. Aku juga pernah ke Kuala Lumpur, Malaka belum pernah, sama ke Johor di Legoland, Oke. Legoland di Johor. Susah. Susah. Nah, teman kita kali ini dia akan bercerita tentang Malaysia, tapi kayaknya bukan tentang Kuala Lumpur, bukan tentang Malaka, dan juga bukan tentang Johor, tapi tentang, nanti kita tanyain ke dia, kenapa dia pengen cerita tentang Malaysia di bagian tertentu itu, dan apa yang akan dia ceritakan. Kita panggil aja teman kita ini. Oke. Hai Pija. Halo Miga. Hai Mbak Yuyu, Mas Yunsu. Kamu segar banget. Baik. Alhamdulillah. Backgroundnya Gimana segar kabarnya? ya. Baik. Iya, Sehat-sehat oleh-oleh. semua. Kayak jeruk. Oke, jadi teman-teman hari ini Pija dia akan cerita-cerita. Kalau nama aku sendiri Nur Hafiza Majid. Cuma Majid tuh sebenarnya nama bapak sih. Jadi teman-teman biasanya panggil Nur atau Piza atau Pija. Mostly ya Pija lah. Jadi sekarang nih aku mau cerita tentang kan pengalaman hidupku di Malaysia dulu. Sekitaran 14 tahun lah. Di Malaysianya 14 tahun. Ya. Jadi memang kalau aku sendiri emang lahir di sana. Dia emang bawaan, ya. Jadi bawaan orang tua dulu habis nikah merantau ke Malaysia. Jadinya ya aku adik kakak lahirnya di sana. Boleh cerita Kota di mana? bagian mananya Malaysia nggak? Tadi aku di awal udah ngobrol sama Yuyu tuh. Aku pernah ke KL sama Johor. Kalau Yuyu pernah ke KL sama Malaka ya. Nah, kalau Ija ini pernah tinggalnya di Malaysia sebelah mana? Malaysia nggak jauh-jauh dari Kalimantan sih. Soalnya kita masih satu pulau. Jadi dulu tuh aku tinggal di sebuah negeri namanya Sabah. Dan di Sabah itu aku tinggal di daerah Ladatu. Jadi Ladatu tuh kotanya bisa dibilang kecil, bisa dibilang gede juga. Enggak, mungkin kota yang ukuran sedang kali ya. Misal kalau di Kalimantan itu kayak Bontang. Tadi kamu bilang negeri ya? Negeri Sabah. Ya. Emang kalau di Malaysia itu provinsi atau apa sih pembagiannya? Apa negeri itu? Negeri itu Kalau, level apa? jadi kalau negeri itu sebenarnya provinsi namanya di sini. Kalau daerah itu kan kabupaten ya. Oke. Jadi kamu provinsinya, negerinya namanya Sabah gitu ya. Di dekat Kalimantan Utara berarti ya, daerah situ ya. Ya. Oke. Oke. Kotanya kurang lebih segede Bontang itu. Bontang. Itu ada pantainya juga apa gimana? Kayak Balikpapan atau kayak mana? Ada pantai ada, bukit juga beberapa ada. Terus kalau ke sana dari Balikpapan atau dari Jakarta gitu, kalau ke sana naik apa Pija? Kalau mau ke sana? Jadi rutenya tuh agak ribet ya. Kalau dari Balikpapan tuh kita harus ke Tarakan dulu tuh naik pesawat. Dan di Tarakan, dari Tarakan kita bisa naik ferry atau pesawat juga ke Tawau. Tapi dari Tawau itu kita harus naik mobil lagi ke Ladat tuh, kurang lebih 2,5 jam gitu. Oh, tadi bisa naik ferry soalnya ya? Dari Tarakan ke Tawau itu bisa naik ferry ya? Berapa lama Pija kalau dari Tarakan ke Tawau? Bisa 1,5 Durasinya jam. berapa lama? Oh, deket ya? 1,5 jam? Pakai ferry ya? Deket. Kalau kebetulan dapat ferry yang baru tuh, yang agak laju bisa sejam.
Oh, deket aja dong ya. Tergantung. Kalau dari Tawa ke Ladat tadi 2,5 jam jalannya bagus kah? Jadi kalau tipikal jalan Malaysia itu kan agak gede-gede ya. Jadi cepet aja sih nyampe. Oke. I see. Oke, kalau gitu kita akan dengerin kalau gitu nanti cerita-ceritanya Pijah tentang pengalaman Pijah saat tinggal di negeri Sabah, Malaysia. Pijah, kan kamu dari lahir sampai umur 14 tahun tinggal di Sabah. Bedanya tinggal di Sabah sama di sini tuh apa sih? Jadi kalau bilang beda, emang dari beberapa aspek tuh yang beda sih. Ya itu cerita bahas mobil. Kalau di Malaysia tuh cenderung mobil ya, kendaraan orang-orang. Kalau di Indonesia tuh banyak motor malahan. Jadi biarpun si Lahad Datu ini kota kecil, tapi karena orang lebih milih mempunyai mobil, ya kalau macetnya bisa lebih parah dari Balikpapan. Terus berarti kan pendidikan awal kamu sampai umur 14 tahun kan di sana ya? Maksudnya dilaksanakan. Maksudnya kamu sekolahnya di sana. Nah, iya. Kamu mulai sekolah umur berapa waktu itu? TK gitu nggak sih? Oh, kebetulan aku kan nggak TK ya, langsung ke SD. Di SD itu ya 7 tahun. Di Malaysia itu kalau memang mau mulai SD, umur harus 7 tahun. Jadi otomatis udah harus bisa baca nggak? Enggak juga sih, kan belum TK juga. Jadi kalau memang kita daftar, mereka tuh nggak yang macam-macam, oh minta baca dulu atau gimana gitu. Jadi lebih yang kalau mau daftar ya udah daftar, asalkan kuota di sekolahnya itu masih ada gitu. Dan itu juga yang kalau bilang beda, kalau di Malaysia itu kan umur 7 tahun. Harus umur 7 tahun syaratnya. Nah, sedangkan di Indonesia kan enggak tuh, ada yang bahkan 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau aku seangkatan itu, kalau udah kelahiran 94 ya udah 94. Wow. Enggak ada yang umur beda-beda. Kita iya seumuran ya. Beda 2 tahun, Yuyu. Beda 2 tahun aja. Oke, di sana namanya SD juga nggak? Namanya sekolah dasar juga? Sistem edukasi Malaysia tuh agak ribet ya. Ribetnya tuh mulai dari SMA. Tapi kalau dari dasar tuh sekolah rendah dulu. Itu darjah 1 sampai darjah 6. Kelas 1 sampai kelas ya. Ya. Terus tuh mulai ke SMP. SMP ya biasa kelas 1 sampai kelas 3. Namanya SMP juga. Kenapa? Sekolah menengah. Namanya sekolah SMP. Sedang. Bukan. Enggak, sekolah menengah. Sekolah merendah. Ya. Itu benar. Sekolah menengah bawah. Terus kalau sekolah menengah atas tuh 2 tahun. Tingkatan 4 sama tingkatan 5. Form 4 to Form 5. Terus tuh nanti setelah itu biasanya kan bisa milih ya, langsung kuliah. Tapi di Malaysia kalau sekolah menengah atas aja langsung kuliah itu, mereka nggak bisa ambil sarjana tuh. Kudu ambil diploma dulu. Itu syaratnya. Kalau mau ambil diploma, mereka harus masuk lagi sekolah lagi. Itu sekolah menengah atas juga. Namanya tingkatan 6. Itu 3 semester. Tapi itu udah penjurusan sih. Mereka mau milih jurusan apa. Itu lebih kayak pra-university. Setelah itu mereka bisa milih matrikulasi atau asasi. Tapi kalau matrikulasi sama asasi ini lebih yang kayak bisa setahun. Lebih cepat. Matrikulasi, asasi juga bisa, cuma tergantung si anaknya ini pintar apa enggak. Ya, gitu. Okay. Jadi kalau durasinya itu di Malaysia agak lebih panjang kalau mau ngambil sarjana. Di Indonesia kan habis kelas 3 langsung bisa. Gitu. Ya. Terus kalau waktu kamu SD, kalau di Indonesia nih ya, seragamnya putih merah, SMP putih biru tua. Nah kalau di sana gimana? Kalau SD itu putih, ini kerudung nih putih, baju kurung, baju Melayu tradisional itu putih juga, bawahannya itu warna biru gelap. Itu sekolah rendah ya? Rendah.
Kalau Iya. sekolah menengah apa tadi bawah? Bawah. Kalau sekolah menengah bawah sama, cuma di bawahnya biru laut. Oh. Kita langsung kebayang. Oh. Iya, Itu iya, tuh iya, kalau iya. seragam buat ini ya, pelajar biasa ya. Cuma kalau pelajar yang megang jabatan kayak OSIS tuh beda lagi bajunya. Megang jabatan kayak pengawas, pusat sumber itu library, itu beda lagi bajunya. Apa tuh? Pakai safari enggak? Kalau Pakai apa? sama aja sih, cuma warnanya itu yang agak beda. Warna apa? Nah, kalau si OSIS dia warnanya lebih kayak biru gelap gitu. Terus di roknya, kalau bajunya kayak biru laut gitu kali ya, cuma agak netral. Biru muda banget kalau ya. si pengawas, kalau pengawas library dia cenderung hijau. Jadi atas kayak hijau muda, bawah hijau tua. Oh ya, seragam cowok agak beda tuh. Kenapa? Putih, pakai necktie, terus celananya warna hijau, necktie-nya warna biru muda. Kalau di Indonesia itu ada guru-gurunya ada seragam korpri. Kalau sekolah negeri, di sana ada seragam tertentu gitu nggak? Nggak ada sih, cuma guru-gurunya tuh semua pakai baju kurung. Oh, baju kurung. Cekgu perempuan tuh lebih pakai baju kurung biasa, yang bunga-bunga gitu. Kalau cekgu lelakinya, mereka lebih yang pakai kameja, hem, terus pakai celana biasa kayak kantoran gitu, pakai necktie. Apa tadi sebutannya cek guru? Cekgu. Oh, cekgu. Oh iya. Iya ya. Upin Ipin banget sih ini. Cikgu, ntar satu lagi, ini aku nonton Upin Ipin soalnya. Kamu kalau ngucap salam ke gurunya gitu juga nggak? Selamat pagi Cikgu, gitu nggak? Enggak sih. Bernyanyi. Enggak. Tapi memang kalau masuk si ketua kelas bilang paling berdiri, terus kita bilang assalamualaikum Cikgu gitu. Kalau jam sekolahnya gimana Pija? Jam sekolah di sekolah rendah itu jam berapa? Kalau di sini tuh biasanya kelas 1 sama kelas 2 itu lebih cepat durasinya. Dia pendek aja kan, dari jam 7 sampai jam 10 misalnya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau zamanku itu jam 7 sampai jam 10. Nah, kalau kelas 3 sampai kelas 6 itu sampai jam 12 atau sampai jam 1 tergantung. Kalau setiap harinya itu dibagi ke beberapa pelajaran gitu kan. Satu pelajaran itu bisa 40 atau 45 menit. Nah, kalau di Malaysia gimana? Kalau di Malaysia tuh kalau SD seingatku tuh 5 jam. Jadi jam 7 sampai jam 12. Sama aja dari kelas sampai ke kelas 6. Istirahatnya sekali. Sama aja sih, nggak yang perbedaan gitu. Nah, kalau untuk jam belajarnya SD dia lebih maksimal itu 1 jam pelajaran 30 menit doang. Nggak lebih dari itu. Cuma dalam seminggu satu pelajaran, satu subjek itu bisa 2 kali. Ya. Atau enggak bisa 2 kali. Oh iya. Terus kalau SMP? Sekolah menengah bawah? Nah, sekolah menengah bawah sama SMA sama. Dia itu 7 jam. Jadi dari jam 7 sampai ke jam 1 sih. Ya itu sama, kalau jam pelajarannya maksimal 45 menit. Kalau ada yang 30 menit itu 2 kali. Tapi ada jedanya, misalkan subjek maths nih 30 menit. Ntar subjek setelahnya itu sejarah. Baru dilanjut lagi, si maths itu 30 menit lagi. Jadi cenderung waktu belajar Malaysia itu nggak lama sih. Aku bandingkan sama di Indonesia kan kadang satu pelajaran bisa 1,5 jam tuh. 1 jam juga. Kalau si menengah bawah sama menengah atas sekolahnya satu. Maksudnya nggak beda. Oh, oke. Iya. Cuman di sana ada sekolah negeri sama swasta nggak sih, Pija? Ada. Ada ya. Tapi tadi itu ya. Jadi kalau sekolah rendah
ya satu sekolahan gitu kan ya. Tapi kalau sekolah menengah itu campur ya, sekolah menengah bawah sama sekolah menengah atas itu satu tempat gitu ya, entah itu swasta atau negeri gitu ya. Ya, cuma kan kalau di Indonesia ada SMK ya. Nah, kalau di Malaysia juga ada. Dan jadi kalau misal dia di sekolah negeri nih yang campur, nanti setelah tamat tingkatan 3 itu dia bisa milih mau sekolah yang kayak otomotif atau enggak akuntansi bisa. Kalau gitu berarti dia pindah ke sekolah dong, nggak bisa nerusin di sekolah yang sama untuk yang atasnya. Kalau yang campur itu kan memang benar-benar bukan sekolah SMK ya. Jadi kalau memang mau sekolah SMK kudu pindah. Oke. Iya. Bahasa pengantarnya bahasa apa aja? Bahasa pengantarnya Melayu tetap, cuma ada beberapa subjek misal kayak science, maths itu English. Walaupun English juga ada kan. Sejak kelas 1 S sekolah rendah kah? Kalau zamanku dulu tuh masih dual language. Jadi ada bahasa Melayunya juga, ada Englishnya juga. Kalau sekarang setauku ya bahasa Inggris. Cuma ada beberapa subjek, misal kayak geografi, itu masih pakai bahasa Melayu. Dan itu interestingnya sana, bukan interesting sih, agak sulit juga kayaknya. Kalau misal bahasa Inggris tuh, kalau di sini bahasa Inggris ya bahasa Inggris doang ya. Kalau di Malaysia bahasa Inggris bisa dibagi. Yang kayak grammar biasa, literature itu ada poem, ada novel. Jadi itu semua diujian kan. Wow. Ya udah kita kaji misalkan poemnya si William Shakespeare tuh kita kaji per baris. Itu ntar ujian. Novelnya juga sama dan tingkatan beda-beda novelnya. Wah seru ya untuk literatur. Satu hal yang pasti kalau di Indonesia kita nggak terlalu ada, kita belajar tentang di pelajaran bahasa Indonesia tentang itu loh ya, sebenarnya literatur tapi literatur Indonesia ya. Kalau di Malaysia dia belajarnya Shakespeare, mohon maaf nih ya. Satu lagi yang aku pengen tanya Pijah, ini karena aku tiba-tiba ingat aku punya teman yang tinggal di Malaysia di Kuala Lumpur, anak dia sekolah di sana, pelajaran sejarah yang dipelajari anaknya di sekolah adalah sejarahnya apa, tentang The Beatles. Iya. Oh, kamu juga nggak? Emang iya, cuma kalau dulu kan aku nggak terlalu nyentuh itu ya. Cuma sekarang tuh Malaysia udah variasi. Jadi sejarahnya bukan yang membahas ya udah perang Melaka atau gimana gitu. Sekarang memang ada bahas-bahas yang The Beatles gitu. Lebih ngepop ya pelajaran sejarahnya ya. Seru gitu. Tergantung sekolahnya juga ya kalian, Mbak. Kalau upacara ada nggak, Pijah? Upacara bendera? Ada tiap hari Senin. Sama aja sih. Oh, tetap ada ya, setelah sekolahan. Apalagi ya? Makanan, Pijah. Menurut Pijah, beda nggak sih makanan di Sabah, di Lahadat tadi, dengan kalau di Balikpapan lah, katakanlah. Rasanya atau apa gitu, ciri-cirinya kayak apa sih? Beda sih. Kalau mau bilang savory kan Balikpapan juga ada yang savory. Cuma ya emang beda, walaupun sebenarnya nggak ada tuh nih mau cari makanan khususnya tuh nggak ada juga Mas. Dia lebih kayak variasi sih, makanya kayak Thai food ada, Indian food ada. Cuma kalau di sana kalau yang udah Thai food banget tuh. Kalau Indian banget. Jadi segala macam rempahnya benar-benar kayak India. Sedangkan kalau di Balikpapan mereka bilang ini Thai food, tapi kan kayak ada miss gimana gitu. Nggak otentik ya. Ya, kalau Malaysia tuh kayak kalau ada makanan ya udah benar-benar makan, dan jangan salah makanan Indonesia juga banyak di sana. Ayam penyet. Iya. Makanan berarti nggak ada yang spesifik, tapi biasanya otentik gitu ya. Nah, jajanan. Ada Salome nggak ya? Nah, Salome. Benar. Kita nggak punya Salome, tapi di sana tuh punya lekor. Lekor tuh lebih kayak pempek,
Cuma sini pempek ada yang kayak panjang, terus kita potong pakai sendok ya. Kalau di sana namanya lekor. Dia kurang lebih kayak yang pempek sih, Mbak. Cuma mungkin sausnya tuh beda, mungkin bumbunya beda. Itu aja sih. Sesuaikan ya. Dan itu tuh ada chicken wings yang dibakar. Oh iya, pun anak kecil jajanannya chicken wings ya. Soalnya kalau di sini ya chicken wings yang jual di pinggir-pinggir jalan nggak ada kan. Kalau di sana tuh di Sabah terkenal sama si chicken wings yang bakarnya itu. Oke. Mungkin ini influence dari Thailand mungkin nggak ya? Di Thailand kan banyak tuh di pinggir jalan jual chicken wings. Nggak juga sih, kalau di Malaysia udah lama juga tuh. Oh gitu. Udah dari zaman kecil banget tuh. Nah, aku pertama kali kaget di Indonesia itu ya, pas zaman kuliah nih ke Jalan Pramuka. Terus ada teman, ayo kita beli usus goreng. Itu kaget banget tuh, kok orang pada makan usus ya. Oh, di sana nggak common, nggak banyak. Common gitu dibuang. Cuma di sana kita makan buntut ayam yang dibakar. Di sini malah orang jijik ya. Oh. Ayam nggak ada buntutnya sih. Buntutnya tuh bulu ya. Ada. Nah, ini dibuang. Sana tuh jadi cemilan, Mbak. Kalau ini ya, semua. Di sini nggak dibuang juga, Pija. Jadi kalau waktu aku kecil di daerahku sana di Jawa Tengah, itu bagian yang Pija sebutkan tadi, itu bagian yang sakral. Jadi bagian yang kata orang tua itu paling enak. Dari seluruh ekor ayam, seekor ayam, bagian itulah yang paling enak, sehingga cuma orang tua sajalah yang boleh makan si bagian itu tadi. Itu kalau di sini ya maksudnya di Jawa Tengah tuh kayak gitu. Tapi orang tuamu makan itu, Ndra? Makan karena memang itu tuh bagian yang paling enak kalau menurut mereka. Padahal ada filosofinya juga. Itu kan anak kecil yang belum matang itu nggak boleh makan itu. Kenapa? Supaya kita tidak menyesal di belakang. Di sini cukup common. Mungkin di daerahnya Yuyu besar nggak terlalu common, tapi di tempatku common. Dibuang aku sih. Oke. Itu coba lah, Mbak, kalau ke Malaysia, ke pasar malam lah, pasti ada yang jual sih. Namanya apa? Buntut ayam. Oh, buntut sama ayam. Biasanya kalau ada yang jual chicken wings itu jual juga sih buntut ayam gitu. Itu kayak the best deh. Itu kan lemak terbaik kan. Iya. Aku kalau ke pasar dan membeli ayam, itu kan aku membeli ayam buat makanannya peliharaanku ya. Nah, dikasih itu si buntut ayamnya banyak banget dan gratis. Di sana dijual, Pak. Wow. Iya, di Jawa juga dijual kok. Tenang aja. Oh ya? Gak usah sedih. Iya. Bahkan ini menarik ya. Maksudnya ternyata di Indonesia aja aku sama Yuyu ini daerahnya berbeda pulau, itu bisa beda banget. Sementara ternyata yang ada di Jawa malah mirip sama yang ada di Sabah gitu kan ya? Iya. Kebiasaannya gitu kan. Bahkan di sana itu jual si buntut itu nggak yang harus ke pasar, harus minta sama si bapaknya. Mereka yang mau jual per package. Satu package isinya puluhan gitu, 100-an. Wow. Aku geli loh ini ya, perbincangan kali ini aku geli. Kenapa, Pija? Sama, pertama kali temanku makan si usus itu aku juga kayak enggak. Kok bisa orang makan usus? Tapi kamu bisa makan nggak? Akhirnya bisa. Oh, oke. Buntut ayam juga bisa? Bisa. Itu aku suka sih. Benar, itu geli. Jajan bisa yang enak sih. Aduh. Oke, makanan udah, sekolah udah, makanan udah. Sekarang tempat-tempat wisata lah, tempat-tempat hangout. Balikpapan punya tempat yang menarik, ya kan?
Tempat gaul juga boleh. Kita punya melawai misalnya kayak gitu. Kalau di sana di Lahadat atau di Sabah secara umum, Pija bisa cerita nggak tempat-tempat wisata atau tempat hangout atau tempat gaul di sana tuh apa? Gimana aja? Kalau ada tuh kita punya ini ya, Menara Kayangan, Tower of Gibbon. Jadi itu yang ada tower. Kita naiklah ke atas. Nanti pas sampai di puncak tuh yang ngelihat pada embun-embun di hutan rimbun gitu. Tuh, kita juga Menara punya Kayangan. Berkabut gitu ya? Seperti kalau udah di atas berkabut gitu ya? Iya, bawahnya. Nah, karena Dingin tempatnya dong. tuh emang di agak gitu, dingin. Oke. Ada pantai sih, kayak pantai Payang, pantai Silam, Silam Kos. Terus kalau ke tempat hangout, ya biasa kita pada ke kota tuh ada mall, biasa lah. Kalau zamanku dulu, mallnya si Mili Mewah itu udah yang mall terbagus dah. Kalau udah hangout, situ aja. Anak Apa namanya mall apa? Mili Mewah. Mili Mili Mewah. Mewah. Bahasa apa Ya. itu? Oh, nama orang apa nama badan apa nama apa? Mili Mewah. Nama mallnya sih, Mas. Nggak ada artinya. Nggak ada. Kalau artinya kurang tahu juga saya, Kak. Kirain. Nggak apa-apa. Yang kira-kira khas gitu, yang kira-kira beda. Apalagi Pija, kamu punya hal lain nggak yang bisa kamu ceritain? Yang beda banget gitu. Mainan, kalau mainan apa mainan? Oh iya, kalau waktu mainan kecil, zaman mainannya tuh kayak yang tahu nggak sih di pasir yang digaris-garisin. Kalau di Balikpapan bilangnya asinan. Habis nanti lempar kayak keping gitu, terus loncat, kaki satu, kaki dua, balik gitu-gitu. Atau gobak sodor gitu. Nah, kalau jadi kalau jam kecil dulu, ini lebih simpel. Coba lihat si animasi Upin Ipin tuh. Ada beberapa mainannya deh, mainan zaman kecilku dulu. Misal kayak bola kasih juga ada. Jadi kadang kita tuh main buat lubang di tanah. Ntar dilintangin sama kayu. Iya. Nah, ntar kita pakai pakai kayu lagi yang panjang. Oh, ada itu. Sama dong, kita mainnya sama. Itu kalau di tempatku masa kecilku namanya bentrek. Aku nggak tahu namanya sampai sekarang, sumpah. Tapi waktu SD aku pernah main itu. Aku tahu itu. Oke. Atau main ini nggak? Ada mainan ini nggak? Kayak ada 2 tim nih ya, 2 tim terserah orangnya berapa. Nah, habis itu adalah ada tim yang jaga, ada tim yang bermain, kayak main kasih. Nah, itu nanti harus yang jaga harus mukul bola, ini ada bola ke tim lawannya. Sementara yang lagi main itu harus bisa nyusun batu sampai atas, sampai namanya apa? Kita nih, kalau kita simpelnya lempar tin, soalnya yang disusun tin. Sombong ya, tin ya. Saya batu. Kaleng. Iya. Tahu. Kalau di tempatku kecil itu yang disusun ini lempengan genteng. Aduh. Lempengan genteng itu loh. Itu enggak ribet. Dan itu permainan namanya Dino Boy. Aneh banget. Iya. Apalagi ya? Sebenarnya sama tapi beda-beda sebutan ya. Iya, sama ada mainan bom. Jadi ini kayak kita ada rumah, tapi rumahnya tuh tiang. Tiang. Jadi ada 2 tim. Masing-masing jaga si tiang ini supaya nggak disentuh sama. Ya, itu ada di tempatku ada. Ada juga tuh. Apa namanya? Tempatmu namanya? Bom. Jadi kalau nyentuh harus ikut bom. Ya, kalau tempatku namanya cek-cekan. Sama aja ya. Mohon maaf, nggak tahu. Masa kecilmu agak suram nggak Yuyu? Aku cuman main yang tutup mata hitung sampai 10 terus sembunyi semua itu. Itu semua ada. Apa namanya tempat Mundra? Dilumpet. Pija, kamu namanya apa? Tapo-tapo. Sembunyi.
tempat kan aku hide and namanya seek, apa? kan? Iya, hide and seek, yes. Uh-uh. In English-nya hide and seek. Kalau di Balikpapan, aku besar di Balikpapan ya. Namanya ajakan tutup. Jadi kayaknya iya. Ajakan tuh kayak permainan mungkin gitu ya, ajak gitu. Jadi kalau misalnya kalau main, mungkin kayaknya main tepuk-tepuk itu ada. Jadi kayak kejar-kejaran, salah satu orang yang jaga. Nah kalau aku kejar dan aku pegang kamu, nah kamu yang sekarang yang jaga, yang harus ngejarin orang. Nah tapi saat aku nepuk punggungmu atau bagian tubuhmu, aku harus bilang ajak. Gitu. Iya. Unik ya. Iya, Indonesia dan Sabah, ya kita deket ya, gitu. Ya. Makanya sebenarnya tuh sebutannya aja kadang yang beda ya. Cuma sebenarnya sama aja. Mirip-mirip ya, I see. Sama ini nih dulu, kalau aku waktu kecil itu pernah ada acara di TVRI dan RTM, TV3 Malaysia. Itu acaranya namanya Titian Muhibah. Aduh, ketahuan banget ya Bapak angkatannya. Anda juga tahu kan? Anda tahu kan? Jangan pura-pura itu aku tidak tahu, diceritain Anda. mamaku. Aku taunya Asia Bagus, ketahuan juga tua. Iya, Asia Bagus. Najib Ali kan? Najib Ali Malaysia kan? Najib Ali. Pija nggak tahu Najib Ali? Nggak tahu. Wow. Generation gap. Pija tahu Amy Search nggak? Amy Search tahu nggak dengan Isabella? Tahu. Salim Iklim? Tahu. Jadi gini ya, kalau yang penyanyi rockers zaman dulu, bahkan legend ya, yang masih umur 5 tahun tahu kok lagunya. Tapi gimana naik di Aisyah ya? Aisyah tahu. Janji manisku, tahu kan ya? Iya, janji manisku tahu. Bahkan agak ini sih, kalau lagu-lagu zaman dulu itu karena pembawaan si supir bis juga kayaknya ya. Iya. Sekolah lagunya itu dari zaman kecil tuh. Ya udah kayak gitu. Ingat Pija, berarti kamu ke sekolah naik apa ya? Naik bus sekolah itu tadi? Oh iya, kalau di sekolah rendah, aku naik bis sekolah. Cuma bis sekolahnya tuh bukan yang kayak sekolah nyediain bis, ntar dijemput. Enggak, lebih yang kayak orang punya usaha, ntar dia minta semacam perizinan dari kerajaan buat menjalankan usaha si bis sekolah itu. Ya udah, ntar kalau berangkat kita tinggal nunggu tuh dijemput. Pas pulang nunggu juga, kita diantar. Oh, entar. Berarti tapi harus izin ke kerajaan. Setauku ya, dia semacam buka usaha buat di sekolah antara anak-anak sekolah. Kalau di sini kan enggak ya. Kalau sini sebutannya anjas, antar jemput anak sekolah. Nah, kalau yang gitu juga ada sebenarnya. Cuma lebih yang kayak itu aku nggak tahu kalau ada izin atau gimana ya. Cuma misal si estate nih, kadang estate itu kan agak jauh ya. Dia menyewa satu bis, cuma dia udah bis umum. Bisa juga sih ngantar. Ada yang misal kereta Proton tuh buat juga kayak gitu. Itu nggak tahu kalau punya izin atau gimana. Kalau bis sekolah. Sebentar Pija. Kereta Proton ini maksudnya mobil Proton ya? Iya nggak? Proton. Mobil Proton ya. Mobil dengan merek Proton ya. Bukan nanti jalannya kereta. Yes, oke. Lanjut. Sorry. Nggak apa-apa. Terus ada juga ya gitu. Kalau yang si bis sekolah tuh dia benar-benar bisnya yang cat warna kuning tuh. Ada tulisan di sekolah. Oh iya, dan itu yang cerita soal beda. Sekolah Indonesia tuh cenderung agak deket-deket ya. Beda beberapa RT ada sekolah, beda beberapa RT ada sekolah. Dan kadang sekolahnya tuh benar-benar di pusat kota, yang kadang di sampingnya udah ada gedung lain tuh, instansi lain. Kalau di Malaysia, tempatku, mau ke sekolah 10 kilo, udah naik bis, nggak bisa jalan kaki. Terus tuh kalau udah sekolah ya sekolah aja,
nggak ada bangunan lain tepi-tepinya. Jadi kalau masuk ya udah nih sekolah. SD ku juga gitu. Kelilingnya lebih kayak hutan atau sawit. Karena dan nggak bisa bolos ya? Bisa dong, temenku ada yang bolos. Ija, kalau waktu aku sekolah SD sampai SMA, itu aku sukanya adalah walaupun di sekolahan ada kantin, tapi di luar pagar sekolahan itu banyak abang-abang jualan jajanan macam-macam yang tidak sehat tapi enak. Nah, kalau di sana ada juga nggak? Nah itu sayangnya nggak ada. Mau keluar aja susah. Udah ada bapak-bapak security yang jagain. Ntar ditanyain mau kemana, mau bolos. Ya kali Mbak. Jadi jajan di kantin doang, nggak bisa kemana-mana. Jadi dulu aku makannya kan harus di kantin tuh. Kalau makanan favorit, aku lebih milih yang si nasi kuning. Mbak tahu kan yang siapa namanya? Si plastik es yang sekilo, yang setengah kilo itu. Nasi kuningnya dimasukkan ke situ. Lauknya? Ntar makannya dimolongin ujungnya kayak makan salome. Ya udah makan gitu. Nah, lauknya dimasukin juga? Iya, lauknya kalau aku dulu kan caraku supaya kemakan lauknya ku hancur-hancurin. Iya, 50 sen lah paling murah. Ada mie goreng kadang. Tapi tuh enak sih Mbak. Enak, serius lah. 50 sen murah gimana? sih. Nah, tapi si nasi kuning dan mie goreng 50 sen ini itu porsinya kecil lah ya. Bukan porsi makan siang kan? Kecil. Segini lah, setapak ini ya. Banyak dong pija. Ini nih, di tengah nih kayaknya. Oh iya. Di atas sih. Lebarnya gini lah. Oke Pija, tadi Pija udah cerita banyak banget tentang suasana kehidupan di Malaysia, terutama di negeri Sabah ya. Banyak dari sekolahannya gimana, seragamnya gimana, sebutannya apa, terus makanan di sana gimana, tempat hangoutnya gimana, jajanannya seperti apa, terus tadi ketahuan ada makanan favorit buntut ayam. Banyak banget cerita-cerita tadi, terus penyanyi-penyanyi di sana seperti apa. Boleh nggak sekarang Pija sampaikan closing remarks lah, penutup dari Pija. Silakan Pija. Jadi kalau Indonesia sama Malaysia tuh sebenarnya negara serumpun ya. Walaupun serumpun, tetap aja ada bedanya. Dan perbedaan itu kadang yang buat kitanya juga awalnya mungkin culture shock. Dan jujur aku sendiri 3 tahun pertama tuh masih belum terlalu menyesuaikan sama kehidupan Indonesia. Soalnya ya itu tetap ada yang beda. Cuma tergantung dari kitanya lagi sih, mau open nerima perbedaan itu atau enggak. Kalau di aku sendiri jujur awal-awal memang agak susah menerimanya. Tapi lama-lama oh ya udah jalanin aja, bisa aja kok. Akhirnya sekarang udah terbiasa. Dan kalau ditanya sekarang lebih nyaman hidup di mana, ya aku lebih pilih nyaman lebih hidup di Indonesia dari Malaysia sekarang. Dan jujur ya, bahasa aku kalau ngomong sama mama, sama kakak, sama teman-teman itu, ya keluarnya bahasa Indonesia secara natural. Karena itu terbiasa. Jadi harus membiasakan diri sih. Harus bisa. Ya. Oke, Pija. Terima kasih udah bercerita dengan kami di berbagi cerita. Nanti kita cantumin di IG-nya boleh nggak? Boleh. Boleh, biar banyak followernya, atau siapa tahu ada yang mau tanya-tanya tentang kehidupan Pija ketika di Sabah, atau siapa tahu ada yang mau ngajakin collab. Wah. Intinya kita mau tinggal di mana aja, iya. Intinya kita mau tinggal di mana aja, kita harus bisa beradaptasi dan perbedaan budaya atau culture, walaupun awalnya culture shock seperti kata Pija, itu tidak
sebaiknya tidak membuat kita menutup diri, tapi kita harus membuka diri, beradaptasi, dan itu akan membuat kita menambah wawasan kita terhadap untuk sadar bahwa di dunia ini nggak semua orang sama seperti kita, baik itu budaya ataupun pola pikirnya. Oke, teman-teman berbagi cerita, sampai sini dulu berbagi cerita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Stay safe. Ija sekali lagi terima kasih. Stay safe juga. Bye-bye. Terima kasih. Ija.